There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Salsabila Nasution dari Komunikasi Penyiaran Islam B, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan video saya kali ini, saya akan membahas tentang filsafat dan perkembangan ilmu komunikasi. Pasti teman-teman sudah sebagian tahu apa itu filsafat dan bagaimana perkembangan komunikasi, perkembangan ilmu komunikasi. Nah, karena kita sebagai makhluk hidup tidak luput dari kata komunikasi dan kata filsafat. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke materi saya yang pertama, yaitu apa itu filsafat. Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yaitu dari kata terdiri dari kata philos dan sophia, yang dimana kata philos itu berarti cinta atau kekasih, dan kata sophia yang berarti kearifan atau kebijaksanaan. Nah, secara keseluruhan, secara harfiah berarti filosofia berarti kan mencintai kebijaksanaan, atau membahas tentang hal-hal yang membahas tentang cinta kebijaksanaan. Nah, bagi orang yang mempelajari tentang filsafat nih disebut filosof atau filsuf. Nah, filsafat itu tidak luput dari tradisi dan pemikiran barat, karena para ilmuwan sudah sepakat bahwa filsafat pertama kali muncul di Yunani ya, pada sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Kemunculan filsafat berkembang dan masih sebagian terpisah dengan filsafat, karena filsafat itu dikenal dengan istilah ilmu yang mempelajari tentang keberpikiran, caranya secara kebenaran. Nah, adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh besar dengan filsafat yaitu Thales dan Anaximander. Selain itu, dalam sejarah filsafat dikenal beberapa kategori filosof yang hidup kurun waktu yang berbeda. Kategori disebut pada saat itu ada filsafat klasik, filsafat abad, filsafat pertengahan, dan filsafat modern. Nah, langsung saja kita membahas tentang bagaimana sih perkembangan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi itu mengalami perkembangan yang cukup panjang ternyata, dan berperan sangat penting dalam transformasi sosial, politik, dan teknologi, yang dimana perkembangan ilmu komunikasi dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama periode retorika, yang kedua periode pertumbuhan, yaitu dari tahun 1900-an sampai hingga Perang Dunia Kedua. Dan yang ketiga periode konsolidasi, yaitu sejak usia Perang Dunia Kedua hingga tahun 1960-an. Dan yang terakhir periode teknologi komunikasi, yaitu sejak 1960-an maksudnya salah, hingga sekarang. Di Indonesia, ilmu komunikasi pertama kali diajarkan di Universitas Gadjah Mada ternyata pada tahun 1950-an. Sebelumnya tuh ya, ilmu komunikasi Indonesia hanya fokus pada kajian publisistik atau ilmu tentang informasi publik. Perkembangan teknologi komunikasi itu ya juga turut mempengaruhi cara manusia berkomunikasi, karena dengan munculnya teknologi komunikasi yaitu smartphone, internet, dan siaran radio yang pertama kali, yaitu siaran radio transmisi tanpa kabel ya. Karena peran ilmu komunikasi dalam organisasi juga ada, yaitu pembangunan budaya komunikasi yang sehat, pengelolaan kritis, komunikasi internal yang efektif, dan penggunaan teknologi dalam komunikasi organisasi. Nah, kita hidup di gempuran zaman sekarang ini teknologi yang terkadang sangat membingungkan kita ya kan, karena teknologi berkembang sangat pesat gitu. Setiap tahunnya ada saja pembaharuan di teknologi ini. Walaupun begitu ya kan, teknologi
juga tidak memperlambat, dan ada juga mengakibatkan kadang kita kesulitan komunikasi. Maka dari itu kita harus pandai-pandai menggunakan teknologi komunikasi, karena kita hidup di zaman gempuran Gen Z, ya kan, apalagi sekarang sudah ada Gen Alpha. Nah, secara intuisional nih, pesatnya perkembangan ilmu komunikasi tercermin dari beberapa indikator, antara lain semakin banyaknya universitas yang menyelenggarakan program studi ilmu komunikasi. Contohnya program studi saya yaitu komunikasi penyiaran Islam, ada ilmu komunikasi juga. Dan semakin banyaknya asosiasi profesional di bidang komunikasi, dan juga semakin banyak dan pusat-pusatnya penelitian dan pengembangan komunikasi. Nah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan tentang filsafat dan perkembangan ilmu komunikasi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there.